Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis Bahasa Indonesia, pokok bahasan penelitian untuk proyek analisis kesalahan berbahasa Indonesia, disusun oleh saya sendiri, Mira Alberti, dengan NIM 4012241001, Universitas Muhammad Husni Tamrin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PAUD, tahun 2025, dosen pengampu, Dr. Muassisah Jadidah MPD. Penelitian Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi, Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD, sumber data, skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, tahun 2023-2024 oleh Sri Handayani dengan NIM 193131014, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Judul skripsi, Peningkatan Kualitas Anak Usia Dini melalui kegiatan fingerpainting. Bahasan penelitian untuk proyek analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Ejaan, data kesalahan di bangku. Penjelasan, seharusnya dipisahkan dari kata benda. Revisi, di spasi bangku. Data kesalahan di masyarakat. Penjelasan, seharusnya dipisah karena menunjukkan tempat. Revisi, di spasi masyarakat. Data kesalahan di awal. Penjelasan, seharusnya dipisah karena menunjukkan tepat atau waktu. Revisi di spasi awal. Data kesalahan di kelas. Penjelasan, seharusnya dipisah karena menunjukkan tempat. Revisi di spasi kelas. Data kesalahan rasanya. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi rasaannya. Data kesalahan kreativitas. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi kreativitas. Data kesalahan di spasi pakai. Penjelasan, kata kerja pasif ditulis tanpa spasi. Revisi dipakai. Data kesalahan seolah oleh. Penjelasan, salah penulisan. Revisi seolah-olah. Data kesalahan di spasi kritik. Penjelasan, sebagai kata kerja pasif harus ditulis tanpa spasi. Revisi dikritik. Data kesalahan tugasinya. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi tugasnya. Data kesalahan anak usai dini. Penjelasan, salah ketik, seharusnya usia. Revisi anak usia dini. Data kesalahan di spasi contohkan. Penjelasan, kata kerja pasif ditulis tanpa spasi. Revisi dicontohkan. Data kesalahan di kelompok. Penjelasan, seharusnya dipisah karena menunjukkan tempat. Revisi di spasi kelompok. Data kesalahan snack. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi anak. Data kesalahan pada tahapan ini yaitu menggunakan model siklus. Penjelasan, ejaan tidak sesuai, perlu penambahan tanda koma. Revisi pada tahapan ini yaitu dengan menggunakan model siklus. Data kesalahan dianggap. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi dianggap. Data kesalahan menghasilkan. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi menghasilkan. Data kesalahan di atas. Penjelasan, dipisah karena menunjukkan tempat. Revisi di spasi atas. Data kesalahan juga. Penjelasan, salah pengetikan. Revisi juga.
Data kesalahan, persentase. Penjelasan tidak sesuai dengan EYD. Revisi persentase. Data kesalahan, berpikir. Penjelasan tidak sesuai dengan KBBI. Revisi berpikir. Data kesalahan, mengasihkan. Penjelasan tidak sesuai KBBI. Revisi mengasihkan. Data kesalahan, keingin spasi tahuan. Penjelasan seharusnya tidak ada spasi. Revisi keingintahuan. Data kesalahan, terpaku pada buku majalah. Penjelasan buku majalah tidak baku. Revisi terpaku pada buku atau majalah. Data kesalahan, masalah seperti itu bisa disimpulkan. Penjelasan kata seperti itu tidak baku. Revisi masalah tersebut dapat disimpulkan. Data kesalahan, menungkan. Penjelasan salah pengetikan. Revisi menuangkan. Data kesalahan, aktivitas. Penjelasan tidak baku. Revisi aktivitas. Data kesalahan, masa di mana anak mengalami proses tumbuh kembang. Penjelasan dalam bahasa Indonesia baku, kata penghubung di mana hanya digunakan untuk merujuk tempat, bukan waktu. Revisi masa ketika anak mengalami proses tumbuh kembang. Data kesalahan, relatif. Penjelasan bentuk tidak baku. Revisi relatif. Data kesalahan, di kemudian hari. Penjelasan tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Revisi di spasi kemudian hari. Data kesalahan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain. Penjelasan kalimat tidak baku. Revisi dapat disimpulkan bahwa. Data kesalahan, pada siklus 1, tingkat kreativitas anak mengalami peningkatan menjadi 50% atau 7 anak. Penjelasan, penggunaan kata menjadi tidak tepat. Sebaiknya menggunakan mencapai. Revisi, pada siklus 1, tingkat kreativitas anak meningkat mencapai 50% atau setara dengan 7 anak. Kalimat efektif. Data kesalahan. Berkualitas tidaknya seseorang sangat dipengaruhi sejauh mana kualitas pendidikan yang didapatnya ketika berada di bangku sekolahan atau berada di masyarakat. Penjelasan. Tidak memiliki subjek dan predikat utama yang jelas. Frasa berkualitas tidaknya seseorang tidak jelas sebagai subjek. Sedangkan sangat dipengaruhi tidak mengacu pada subjek yang konkret. Revisi. Kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Data kesalahan. Mengingat perkembangan utama terjadi selama masa usia dini, sering disebut sebagai usia penjelajah, yaitu masa penguasaan dan pengenalan lingkungan sekitarnya. Penjelasan. Struktur kalimat tidak jelas karena tidak ada subjek dan predikat utama. Kalimat ini lebih menyerupai frasa. Revisi. Perkembangan utama yang terjadi selama masa usia dini sering disebut sebagai usia penjelajah, yaitu masa anak-anak menguasai dan mengenali lingkungan sekitarnya. Data kesalahan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memikirkan atau membuat sesuatu, baik berupa tindakan, gagasan maupun karya seni nyata yang relatif berbeda dengan apa yang sudah ada. Penjelasan, kalimat terlalu panjang dan tidak memiliki subjek predikat yang memadai. Frasa kemampuan seseorang untuk memikirkan atau membuat sesuatu seharusnya diperjelas. Revisi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau memikirkan sesuatu yang berbeda, baik berupa tindakan, gagasan, maupun karya seni.
Data kesalahan. Model yang diambil peneliti pada tahapan ini yaitu menggunakan model siklus. Penjelasan. Kalimat agak membingungkan dan tidak efektif. Revisi. Pada tahapan ini peneliti menggunakan model siklus. Data kesalahan. Selanjutnya dilakukan lagi pada siklus 3, tingkat kreativitas anak meningkat menjadi 78,57%. Itu artinya sudah mencapai target yang diharapkan, sehingga penelitian dianggap berhasil dan tindakan siklus selanjutnya dihentikan. Penjelasan, kalimat terlalu panjang dan perlu dipisahkan menjadi 2 kalimat. Revisi, pada siklus 3, tingkat kreativitas anak meningkat menjadi 78,57%, yang berarti telah mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian, penelitian dianggap berhasil dan tindakan siklus selanjutnya dihentikan. Data kesalahan. Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, banyak proses yang dijalani peneliti sehingga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Penjelasan, kalimat terlalu panjang dan kurang jelas. Revisi, berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat berbagai proses yang dijalani peneliti untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul. Data kesalahan. Maka dengan demikian peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Jelasan, frasa maka dengan demikian tidak efektif dan bisa disederhanakan. Revisi, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Data kesalahan. Berdasarkan hasil observasi untuk mengetahui kreativitas anak di TK Pertiwi 2 Donohudan, peneliti melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Penjelasan, kalimat pembuka ini tidak memiliki subjek yang jelas. Revisi, peneliti melakukan observasi selama proses pembelajaran di TK Pertiwi 2 Donohudan untuk mengetahui tingkat kreativitas anak. Data kesalahan. Fingerpainting dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berbuat kreatif serta mengembangkan kemampuan dan menuangkan nilai-nilai estetika dengan cara menggambar karya yang kreatif dari imajinasi anak. Penjelasan, kalimat terlalu panjang tanpa pemisahan yang baik dan tidak memiliki subjek jelas untuk beberapa frasa. Revisi, kegiatan fingerpainting dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif anak. Selain itu, kegiatan ini juga membantu anak menuangkan nilai-nilai estetika melalui karya imajinatif. Kesalahan. Dari sejumlah masalah tersebut, peneliti mengambil solusi bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas anak. Maka dari itu, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas untuk meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan fingerpainting. Yang terdapat pula kelebihan dari kegiatan ini, yaitu untuk melatih motorik halus anak, kreativitas, koordinasi mata dan tangan, serta melatih sosial emosional anak. Penjelasan, kalimat terlalu panjang dan kompleks, tanpa subjek predikat yang jelas di setiap bagiannya. Revisi, berdasarkan masalah yang ditemukan, peneliti merumuskan solusi untuk meningkatkan kreativitas anak. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas untuk melaksanakan kegiatan fingerpainting. Kegiatan ini memiliki berbagai manfaat, seperti melatih motorik halus, meningkatkan kreativitas, melatih koordinasi mata dan tangan, serta mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Data kesalahan. Melukis jari mengutamakan self-expression yang mengekspresikan atau menungkan gagasannya melalui perasaannya, bukan sekedar apa yang dilukis anak. Penjelasan, kalimat ini memiliki struktur yang ambigu dengan pengulangan ide mengekspresikan dan terdapat kesalahan pengetikan pada kata menungkan. Revisi, melukis jari mengutamakan ekspresi diri, di
mana anak dapat menuangkan gagasan dan perasaannya, bukan hanya fokus pada objek yang dilukis. Data kesalahan. Penelitian dilakukan dengan melibatkan 14 anak terdiri dari 5 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Penjelasan. Kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas, tidak disebut siapa yang melakukan penelitian. Revisi. Peneliti melakukan penelitian yang melibatkan 14 anak, terdiri dari 5 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Data kesalahan. Selanjutnya dilakukan lagi pada siklus 3, tingkat kreativitas anak meningkat menjadi 78,57%. Itu artinya sudah mencapai target yang diharapkan, sehingga penelitian dianggap berhasil dan tindakan siklus selanjutnya dihentikan. Penjelasan. Tidak disebutkan siapa yang melakukan tindakan pada siklus 3. Revisi. Selanjutnya, peneliti melanjutkan ke siklus 3, di mana tingkat kreativitas anak meningkat menjadi 78,57%, yang artinya sudah mencapai target yang diharapkan, sehingga penelitian dianggap berhasil dan tindakan siklus selanjutnya dihentikan. Data kesalahan. Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, banyak proses yang dijalani peneliti sehingga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Penjelasan. Kalimat ini tidak jelas subjek dan predikatnya, karena tidak ada kata yang jelas menyatakan siapa yang menjalani proses. Revisi. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti, banyak proses yang telah dijalani sehingga peneliti menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf asli. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting saat ini. Hal ini sangat mendasar mengingat pendidikan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk tingkat kesejahteraan manusia. Berkualitas tidaknya seseorang sangat dipengaruhi sejauh mana kualitas pendidikan yang didapatnya ketika berada di bangku sekolahan atau berada di masyarakat. Kalimat topik. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting saat ini. Ide pengontrol. Pendidikan menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kualitas seseorang. Kalimat pendukung. 1. Pendidikan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. 2. Individu yang memiliki pendidikan berkualitas cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesatuannya, paragraf ini mencerminkan hubungan antara pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas individu yang sangat terkait secara logis dan mendukung ide utama. Koherensi. Koherensi tercapai melalui penyusunan kalimat yang saling mendukung, dengan alur yang jelas dan ide yang berkesinambungan antara pentingnya pendidikan, pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup. Paragraf asli. Mengingat perkembangan utama terjadi selama masa usia dini, sering disebut sebagai usia penjelajah, yaitu masa penguasaan dan pengenalan lingkungan sekitarnya. Maka, pada masa ini, anak-anak selalu ingin mengetahui keadaan lingkungannya. Bagaimana mekanisme kerja dari sesuatu, bagaimana perasaannya, dan bagaimana anak mampu menjadi bagian dari lingkungan untuk selalu menjelajahi di sekitarnya. Setiap anak dilahirkan dengan keunikannya sendiri-sendiri. Mereka memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain, sehingga anak telah membawa sejumlah potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri. Anak usia dini memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan selalu memiliki rasa keingintahuan terhadap apa yang dilihat,
didengar, dirasakan, mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Kalimat topik. Mengingat perkembangan utama terjadi selama masa usia dini, sering disebut sebagai usia penjelajah, yaitu masa penguasaan dan pengenalan di sekitarnya. Ide pengontrol. Anak usia dini memiliki karakteristik unik yang mendorong mereka untuk bereksplorasi dan belajar tentang lingkungan. Kalimat pendukung. 1. Pada masa usia dini, anak-anak selalu ingin mengetahui keadaan lingkungannya dan cara kerja berbagai hal di sekitarnya. 2. Anak dilahirkan dengan keunikan masing-masing, memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Kesatuan. Kesatuan ini merangkum ide utama paragraf, yaitu karakteristik unik anak usia dini, rasa ingin tahu mereka yang tinggi, dan kecenderungan untuk bereksplorasi secara aktif dan memahami lingkungan mereka. Koherensi. Koherensi tercapai melalui penggunaan hubungan sebab akibat, deskripsi detail, dan kalimat-kalimat yang melengkapi sehingga ide utama paragraf tersampaikan dengan baik. Paragraf asli. Pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian pada diri anak. Oleh karena itu, PAUD memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi yang dimilikinya secara optimal. Atas dasar ini, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Terkait perkembangan anak yang masih membutuhkan banyak pendidikan, sehingga dengan usianya, anak PAUD diberikan pembelajaran dasar yang tidak sulit untuk dipelajari anak, dengan memberikan metode belajar sambil bermain, dan banyak membantu anak untuk meningkatkan motorik halus anak sehingga anak akan mudah untuk menyerap berbagai pendidikan yang telah didapatkannya. Kalimat topiknya, pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian pada diri anak. Ide pengontrolnya, lembaga PAUD bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh melalui kegiatan yang mendukung berbagai aspek perkembangan. Kalimat pendukung. 1. PAUD memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi yang dimiliki secara optimal. 2. Lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Kesatuan. Kesatuan ini mencerminkan inti dari paragraf yang menyatakan bahwa PAUD memiliki peran untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak melalui kegiatan yang mendukung perkembangan mereka, baik dalam aspek kognitif, sosial, emosi, fisik, maupun motorik. Koherensi. Koherensi tercapai karena tiap bagian dari paragraf ini berfokus pada tujuan yang sama, yaitu mengembangkan potensi anak secara optimal melalui pendekatan yang sesuai dengan usia mereka. Paragraf selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, banyak proses yang dijalani peneliti sehingga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Di dalam proses tersebut memiliki kekurangan maupun kelebihan. Maka dengan demikian, peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Kalimat topik. Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, banyak proses yang dijalani peneliti sehingga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Ide pengontrol.
Peneliti telah menjalani berbagai proses untuk menyelesaikan masalah yang muncul, yang mencakup kelebihan dan kekurangan. Dan berdasarkan itu, peneliti mengajukan beberapa saran. Kalimat pendukung. 1. Dalam proses tersebut, peneliti menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi cara penyelesaian masalah. 2. Meskipun ada kekurangan, peneliti berhasil mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kesatuan. Paragraf ini mencerminkan hubungan yang terstruktur antara langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah, analisis terhadap kelebihan dan kekurangan proses tersebut, serta alasan dibalik pengajuan saran untuk perbaikan di masa depan. Koherensi. Koherensi tercapai karena tiap kalimat dalam paragraf mendukung dan melengkapi ide utama tentang bagaimana peneliti menganalisis proses yang dijalani dan memberikan saran untuk perbaikan. Sekian analisis penelitian bahasa Indonesia ini saya sampaikan. Saran dan kritiknya saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.